Manchester City telah mencetak sejarah di era Liga Premier dengan menjadi klub pertama yang memenangkan 4 gelar berturut-turut. Rekor luar biasa ini membuat mereka menjadi favorit kuat untuk meraih gelar kelima di kasta sepak bola tertinggi di Liga Inggris. Meskipun Manchester City masih diunggulkan, tetapi ternyata persaingan tahun ini jauh lebih ketat dibandingkan tahun lalu, di mana Arsenal kini mengejar mereka sebagai tim favorit kedua untuk memperebutkan gelar juara. Kemenangan dalam Community Shield atas Manchester United lewat adu penalti dan telah meraih 2 kemenangan beruntun di awal musim dengan mengalahkan Chelsea di hari pembukaan Liga Inggris serta menang besar atas tim promosi Ipswich Town di pekan kedua akan memberikan kepercayaan diri bagi Manchester City untuk musim baru ini. Tetapi dapatkah mereka mempertahankan momentum ini sepanjang musim? City bukan hanya akan bertanding di Premier League saja. Ini akan menjadi musim paling melelahkan dan paling menantang, karena skuad Pep Guardiola akan bermain dalam 70 pertandingan dalam semusim. Simak penjelasannya sebagai berikut. Dilema 70 pertandingan Manchester City. Pep Guardiola memberikan analisa pasca pertandingan di Stamford Bridge dengan perasaan campur aduk setelah kemenangan Liga pertama Manchester City atas Chelsea musim ini. Berita baiknya, mereka meraih 3 poin pertama. Begitu pula di laga kedua. Berita buruknya, Manchester City masih memiliki 70 pertandingan hingga musim berakhir, kata Pep Guardiola. Ini akan menjadi musim terberat bagi skuad City dan Pep Guardiola, yang mungkin akan berlangsung hampir 11 bulan tanpa henti. Dengan UEFA mengubah kompetisi klub mereka, City kini menghadapi peningkatan jumlah pertandingan fase grup Liga Champions. Ditambah partisipasi dalam Piala Dunia antar klub FIFA yang direvisi di Amerika yang dijadwalkan antara 15 Juni hingga 13 Juli musim panas mendatang. Turnamen tersebut kini akan menampilkan 32 tim, dan ini artinya menambah hingga 7 pertandingan tambahan. Berpotensi membuat transisi di akhir musim 2024-2025 ke musim berikutnya tanpa istirahat bagi para pemain Manchester City. Kalender yang padat adalah sesuatu yang ditentang oleh asosiasi pemain, karena kekhawatiran meningkat tentang motif sebenarnya di balik jadwal yang rumit itu. Apakah keputusan UEFA dan FIFA benar-benar tentang pertunjukan sepak bola, atau kesejahteraan pemain dikesampingkan demi keuntungan finansial saja? Guardiola yang dikenal dengan pandangan kritisnya tentang jadwal sepak bola yang padat, telah mengemakan sentimen ini dari musim lalu, menyarankan pemain untuk mengambil sikap. Rodri yang telah bermain sebanyak 63 kali musim lalu, termasuk di antara mereka yang meminta pertandingan yang lebih sedikit. Tim-tim dengan ambisi di Liga Champions dan komitmen tambahan seperti Piala Dunia antar klub sedang mencari cara untuk mengatur beban kerja mereka yang berat. Dan Guardiola setuju dengan usulan Carlo Ancelotti yang menyebutkan mereka harus memberikan istirahat kepada pemain untuk menjaga ketajaman mereka. Guardiola setuju dan tampaknya akan mengikuti saran Ancelotti dan sedang memikirkan cara untuk memberikan istirahat seminggu kepada pemain yang kelelahan. Mungkin bagi seorang pemain yang bermain sering, akan diperbolehkan pulang dan jangan berlatih. Dia menekankan pentingnya permajaan setelah kemenangan atas Chelsea, dan menyatakan setidaknya setelah memenangkan laga, mereka perlu menyegarkan diri. Jika pemain lelah, tim tidak akan dapat bertahan. Para pemain harus memiliki keinginan untuk berada di lapangan, untuk memiliki keinginan untuk bermain sepak bola, baik saat sesi latihan dan berada di ruang ganti bersama. Peran para pemain kunci. Semua tim top membutuhkan striker yang produktif. Dan dengan adanya Erling Haaland, Manchester City memiliki salah satu penyerang paling tajam sepanjang masa. Haaland bergabung dengan City dari Borussia Dortmund pada tahun 2022. Dan sejak itu ia telah mencetak 94 gol dalam 101 pertandingan di semua kompetisi. Haaland sangat penting bagi kesuksesan tim dan perlu mempertahankan rasio golnya jika Manchester City ingin mengamankan gelar berikutnya. Manchester City bukan tim satu orang, dan ada beberapa pemain penting lainnya untuk kesuksesan mereka di Liga Premier. Kevin De Bruyne, gelandang serang, sangat penting bagi tim, dan fans akan berharap dia tetap fit. Kiper Ederson juga menjadi salah satu penjaga gawang paling handal di Liga Premier. Di pertahanan City, mereka memiliki pemain berpengalaman seperti Kyle Walker dan John Stones. Sementara Phil Foden memberikan dukungan vital di belakang striker utama.
Pep Guardiola berharap Jack Grealish dapat menemukan kembali performa terbaiknya seiring berjalannya musim. Namun apakah Manchester City telah melakukan cukup banyak pembaharuan untuk memperkuat tim? Mari kita lihat aktivitas Manchester City di bursa transfer. Transfer paling signifikan yang melibatkan Manchester City musim panas ini adalah kepergian striker Julian Alvarez ke Atletico Madrid. Sebagai pelapis Haaland, Alvarez kurang mendapatkan waktu bermain dan membutuhkan langkah ini untuk mengembangkan karirnya. Adapun untuk transfer masuk, satu-satunya pemain baru yang mereka datangkan adalah winger Brasil Savinho. Dan yang terbaru adalah kembalinya Ilkay Gundogan setelah hanya semusim bermain di Barcelona. Mengingat peran Gundogan di masa lalu, ini adalah penambah kekuatan tim bagi Pep Guardiola. Dan masih ada kembalinya beberapa pemain yang datang dari masa pinjaman mereka, seperti Joao Cancelo dan Claudio Echeverri. Sementara pemain pinjaman lainnya telah mendapatkan klub baru mereka di musim panas ini. Tantangan dari rival semakin berat. Dalam 2 musim Liga Premier terakhir, Arsenal telah paling dekat untuk menghentikan rekor beruntun Manchester City. Di akhir musim 2023-2024, persaingan berlangsung hingga pertandingan terakhir, dengan City membutuhkan kemenangan untuk mengamankan gelar keempat berturut-turut. Arsenal telah memperkuat skuad mereka selama musim panas ini, dan banyak yang mengharapkan mereka akan menantang gelar juara lagi. Liverpool juga berharap dapat mengangkat trofi, tetapi The Reds perlu menyesuaikan diri setelah kepergian manajer karismatik mereka, yaitu Jurgen Klopp. Manchester City masih diunggulkan untuk memenangkan Premier League, tetapi dengan Arsenal dan Liverpool sebagai favorit kedua dan ketiga. Sementara Chelsea, Tottenham, dan Manchester United, serta Aston Villa memiliki peluang lebih rendah dibandingkan 3 teratas, dan dianggap sebagai kuda hitam untuk perebutan gelar. Lalu apakah masih mungkin Manchester City akan bisa meraih gelar kelima berturut-turut? Atau apakah akan ada tim lain yang berhasil mengkudeta posisi mereka? Pendukung City akan berharap Haaland tetap fit sepanjang musim, karena banyak yang bergantung pada penyerang produktif asal Norwegia itu. Namun dengan kepergian Alvarez, tidak mengherankan jika klub kembali ke bursa transfer untuk mencari penyerang tengah lainnya. Tantangan yang tampak paling nyata datang dari Arsenal saat The Gunners terus berkembang dan memperkuat diri mereka. Dan ini mungkin saja adalah tahunnya Mikel Arteta dan timnya untuk mengakhiri monopoli Manchester City. Bagaimana menurutmu? Apakah Manchester City akan mampu mempertahankan gelar juara mereka? Atau justru Arsenal atau Liverpool yang mengambil alih singgasana Premier League? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.